She's not mine. Can I help you? Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Lucky One. Film ini menceritakan tentang seorang tentara yang berkali-kali selamat dari peperangan gara-gara dia menemukan foto seorang wanita. Ketika kembali ke Amerika, pria itu lalu memutuskan untuk mencari keberadaan wanita di dalam foto dengan tujuan untuk mengucapkan terima kasih. Pria itu pun akhirnya bekerja bagi keluarga wanita tersebut, dan seiring berjalannya waktu mereka berdua diceritakan saling jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal di salah satu kota di negara Irak, di mana tentara Amerika sedang menggerebek sebuah tempat yang diduga sebagai markas teroris. Namun pada saat itu mereka malah diserang oleh pihak lawan dan menewaskan dua tentara bernama Castro dan S yang gak sempat mencari perlindungan. Setelah perang itu berakhir, ada seorang tentara bernama Logan yang tiba-tiba melihat sebuah benda bersinar yang gak taunya adalah foto seorang wanita. Di waktu yang sama, tiba-tiba anak buah Logan terkena serangan mortir dari teroris, dan gara-gara mengambil foto tersebut, nyawa Logan jadi terselamatkan. Logan yang merasa penasaran lalu mencoba untuk mencari tahu siapa pemilik dari foto tersebut. Tapi karena nggak ada seorang pun yang merasa kehilangan, Logan akhirnya menyimpan foto itu selama 8 bulan. Karena udah selamat dari beberapa peperangan, temannya mengatakan kalau Logan harus mencari wanita tersebut, dan pada saat itu dia kembali selamat dari serangan teroris. Beberapa waktu kemudian, Logan akhirnya memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya, dan dia lalu menjemput anjingnya bernama Zeus dari rumah kakaknya yang terletak di kota Colorado. Meskipun Logan udah berada di tempat yang aman, ternyata rasa trauma terhadap peperangan masih menghantui dirinya. Bahkan tanpa sadar Logan memiliki respon yang sangat berlebihan, dan hampir aja dia melukai keponakannya sendiri. Karena Logan takut akan merepotkan keluarga kakaknya, dia kemudian mulai mencari tahu tentang keberadaan wanita yang ada di foto tersebut. Logan pun akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki ke kota Hamden dengan harapan dia bisa menemui wanita itu untuk mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, saat tiba di kota tujuan, Logan langsung bertanya tentang wanita itu kepada penduduk sekitar. Logan pun akhirnya mendapat info dari seorang pria bernama Roger kalau wanita itu adalah Beth Green yang memiliki usaha penitipan hewan di kota ini sekaligus mantan istri dari temannya. Keesokan paginya, Logan langsung datang ke tempat yang dimaksud oleh Roger, dan di sana dia akhirnya bisa bertemu dengan Beth. Namun ketika Logan ingin membicarakan tentang tujuan kedatangannya, Beth tiba-tiba aja mendapat telepon dari seorang pelanggan. Setelah menutup telepon dari pelanggan, Logan langsung memberitahu kalau dia adalah seorang tentara yang sengaja berjalan kaki ke kota ini untuk bertemu dengan Beth. Sebenarnya Logan ingin menunjukkan foto yang dia temukan, tapi Beth mengira kalau dia ingin melamar pekerjaan sebagai pelatih anjing. Lalu ketika Logan lagi mengisi data diri, Beth tiba-tiba aja merasa curiga dan dia langsung memberitahu tentang hal ini kepada neneknya yang bernama Ellie. Namun karena Ellie menganggap kalau Logan bukanlah pria yang jahat, dia mencoba untuk berbicara kepada Logan dan akhirnya memberikan pekerjaan itu kepadanya. Berhubung Logan akan tinggal di kota ini, dia kemudian membeli sebuah rumah tua yang gak pernah diurus oleh pemiliknya. Logan pun langsung membersihkan dan merenovasi rumah tersebut agar lebih layak untuk dia tempati.
Selain merenovasi rumah sendiri, Logan juga membantu Ellie di tempat pelatihan hewan dan menjalankan tugasnya dengan baik sebagai karyawan baru. Keberadaan Logan itu pun sempat dilihat oleh anak Beth yang bernama Ben, dan saking rajinnya Beth sampai heran melihat Logan yang gak kenal lelah dalam bekerja. Oh, Lord. No, I'm sorry. Do you think that he has an off switch? Lalu pada suatu hari Logan bertemu dengan seorang polisi bernama Kate, sekaligus mantan suami Beth dan ayah dari Ben. Ceritanya, Kate ini adalah seorang polisi yang sangat sombong, dan di awal pertemuan mereka dia udah berbuat seenaknya untuk memeriksa identitas Logan. Sebelum pergi dari tempat itu, Kate sempat menitip pesan bagi Beth agar dia menemuinya jam 4 sore. Ternyata hari ini Beth dan Ben akan menghadiri sebuah acara amal yang akan diadakan oleh ayah Kate. You look very handsome. Sesampainya Beth dan Ben di acara tersebut, mereka lalu bertemu dengan ayah Kate bernama Clayton yang berencana untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Ceritanya, Clayton merupakan salah satu orang terkaya di kota itu, sehingga Kate bisa berbuat seenaknya dengan memanfaatkan pengaruh ayahnya. Keesokan paginya, Beth mengajak beberapa anjing untuk jalan-jalan, dan saat bermain di pinggir sungai, dia dilihat oleh Logan yang kebetulan akan berangkat bekerja. Sesampainya di rumah, Beth jadi merasa kesal karena dia seperti diintip, tapi di sana ternyata udah ada Logan yang lagi berbicara tentang masa lalunya kepada Ellie. Sometimes the questions are complicated. It's Dr. Seuss. Thank you very much for the tea. Lalu pada suatu hari Logan yang lagi jalan-jalan dengan Zeus kebetulan melihat Ben yang lagi bermain biola di rumah pohon yang biasa dia datangi untuk menyendiri. Logan pun lalu berkomentar kalau permainan Ben itu cukup bagus untuk anak seusianya. Kemudian saat Logan bekerja, Ellie meminta tolong untuk diantar ke tempat latihan paduan suara sambil bercerita tentang mendiang cucu laki-lakinya yang juga bekerja sebagai seorang tentara. Di sana, Ellie takut kalau Logan merasa tersinggung dengan ucapan Beth kemarin, sehingga dia memberitahu kalau Beth bukanlah wanita yang jahat. My grandson never finished his second. It doesn't seem so bad to me. Setelah kembali dari mengantar Ellie, Logan yang masuk ke rumah itu lalu melihat sebuah piano tua yang tertutup oleh kain. Logan pun kemudian memainkan piano tersebut, dan kali ini Ben yang lagi di rumah sendirian gak sengaja melihat permainannya. Lalu di malam harinya, Ben ingin mengajak Logan untuk makan malam bersama mereka dan bercerita tentang masa lalu Beth yang pernah menjadi seorang pelari. Setelah mereka selesai, Logan lalu menantang Ben untuk bermain catur, dan sebagai taruhannya yang kalah harus bersedia untuk mencuci piring. Sebelum pulang dari rumah mereka, Logan sebenarnya ingin berkata jujur kepada Beth tentang apa alasannya dia datang ke kota ini. Namun karena Logan bingung cara menjelaskannya, Beth akhirnya mengatakan kalau dia boleh menceritakannya di lain waktu. Keesokan paginya, Beth jadi teringat akan adik laki-lakinya bernama Drake yang udah meninggal waktu bertugas di medan perang. Ternyata hari ini merupakan hari peringatan kematian Drake yang ke-1 tahun, sehingga Ellie dan Beth datang ke kuburannya. Lalu sesampainya di rumah, Beth yang masih bersedih atas kematian adiknya itu tiba-tiba aja mengamuk sampai merusak kebunnya sendiri. Logan yang melihatnya pun langsung menghentikan Beth, dan begitu udah tenang, Beth mengatakan kalau dia belum mendapat jawaban yang jelas tentang penyebab kematian adiknya. Sejak orang tua mereka meninggal, Beth dan Drake diceritakan sangat dekat, dan suatu ketika Drake pernah membangun tembok dengan menggunakan buku milik Beth. Pada saat itu, Beth sempat tertawa mengingat momen tersebut, tapi gak lama kemudian dia kembali menangis karena menyadari kalau adiknya udah tiada.
Lalu pada suatu ketika, Kate datang ke rumah untuk menjemput Ben yang hari ini akan mengikuti pertandingan baseball. Namun begitu mereka kembali, Ben tiba-tiba aja mengalami luka di hidungnya akibat gagal menangkap bola yang dilemparkan oleh anggota timnya. Gara-gara kejadian itu, Beth jadi marah kepada Kate yang menurutnya nggak mampu menjaga anaknya dengan baik. Tapi Kate malah balik marah karena dia juga merasa berhak atas kehidupan Ben, dan ketika Kate berlaku kasar, Logan tiba-tiba aja muncul di tempat itu untuk menolong Beth. Let go of her arm. Setelah Kate pulang, Logan lalu bertanya kepada Beth kenapa dia nggak pergi aja dari kota ini untuk menghindar dari mantan suaminya. Di sana, Beth mengatakan kalau dia merasa takut pada kekuasaan Clayton dan kemudian bercerita bagaimana dia bisa menikah dengan Kate. Pregnant. He asked, I said yes. Selain Beth merasa takut pada Clayton, dia juga masih menghargai status Kate yang merupakan ayah kandung dari putranya. Setelah mendengar cerita itu, Logan kemudian pamit pulang, tapi tiba-tiba Beth memanggilnya dan ingin mengajaknya untuk pergi ke bar malam ini. Kemudian saat mereka berada di bar, Logan bercerita tentang alasannya menjadi tentara, yaitu untuk mengikuti jejak dari ayah dan kakeknya. Setelah itu, Beth mengajak Logan untuk melihat sebuah perahu peninggalan ayahnya dan memberitahu kalau kedua orang tuanya udah meninggal akibat kecelakaan mobil. He couldn't have been more than 6 or 7. Can't even get her started now. Lalu ketika mengantar Logan pulang, Beth mengatakan kalau dia menikmati pertemuan mereka yang membuat Logan merasa jatuh hati dan tiba-tiba aja menciumnya. Nggak lama kemudian datang seorang polisi bernama Danny, sehingga Beth merasa curiga kalau dia disuruh oleh Kate untuk mengawasi mereka. Beth, you need to go home. Oh, That's just... Keesokan harinya, Beth yang melihat Logan yang lagi bekerja dari dalam rumah tiba-tiba aja teringat akan kemesraan mereka kemarin malam. Ternyata Ellie bisa mengetahui kalau cucunya sedang jatuh cinta kepada Logan, dan hal itu membuat Beth menjadi salah tingkah. Ketika Logan sedang memperbaiki perahu, tiba-tiba di tempat itu mati listrik sehingga dia datang ke rumah untuk mengecek keadaan Ellie dan keluarganya. Oh, is that so? Guess you're looking for Mom. Dan saat dia mengecek keadaan Beth, Logan kemudian mengatakan kalau dia sengaja datang ke rumah ini karena ingin bertemu dengan Beth. Beberapa hari kemudian, Ellie dan Beth mengadakan pesta ulang tahun bagi Ben dan mengundang teman-temannya dari sekolah untuk memeriahkan acara itu. Namun di sana Kate terlihat nggak menyukai keberadaan Logan, sehingga dia langsung komplain kepada Beth. Ben invited him. It's his party. Mengetahui kalau Beth menyukai Logan, Kate lalu mulai mengancam kalau dia akan merebut hak asuh anak mereka karena Beth berpacaran dengan pria asing. Beth yang takut pun akhirnya memberitahu masalah itu kepada Logan, dan sebagai orang baru di kota ini, Logan hanya bisa menuruti keinginan Beth. You deserve better than this. Lalu ketika di perjalanan pulang, Kate sengaja mengejek Logan dari dalam mobil dan mengatakan kalau dia ingin menawarkan pekerjaan yang lebih baik dari Ellie. Namun Logan merasa muak dengan tingkah Kate yang sok-sokan dibalik seragamnya dan bergantung pada sang ayah yang memiliki pengaruh di kota ini. You better watch your mouth. I'm done talking to you. Sementara itu di tempat lain, Ellie yang mengetahui masalah tersebut lalu mulai berbicara sampai kapan Beth akan membiarkan dirinya diganggu oleh Kate. Ternyata ucapan itu berhasil membuat Beth berpikir tentang kehidupannya, sehingga dia mulai berani melawan Kate dan udah siap untuk berebut hak asuh anak mereka sampai ke pengadilan. Otherwise, you stay the hell out of my life. Kemudian saat Beth sampai di rumah, dia langsung datang menemui Logan untuk memperlihatkan kalau dia nggak takut lagi terhadap ancaman Kate. Lalu pada suatu ketika, Ellie membutuhkan orang yang bisa bermain piano, dan Logan bersedia untuk membantunya jika band mau berduet dengan bermain biola.
Karena Ben takut akan berbuat kesalahan, Logan lalu mencoba untuk membujuknya dan mengatakan kalau dia nggak perlu khawatir tentang hal itu. Ben pun akhirnya setuju pada ajakan Logan dan mereka berdua mulai berlatih lagu rohani bersama-sama. Lalu pada suatu hari, Logan dan Ben akhirnya tampil di gereja untuk memainkan satu lagu yang udah mereka latih selama beberapa kali. Pada saat itu, Beth sangat terharu melihat penampilan Ben, tapi di satu sisi Kate merasa cemburu kalau putranya berhubungan dekat dengan pria lain. Setelah kegiatan ibadah itu udah selesai, Kate tiba-tiba mendapat info dari Roger kalau Logan adalah pria yang udah bertanya tentang keberadaan Beth lewat fotonya. Dari laporan itu, Kate akhirnya masuk ke rumah Logan tanpa izin, tapi Logan mengetahui kalau ada seseorang yang mengambil foto Beth dari rumahnya. Kemudian di malam harinya, Kate datang menemui Beth untuk memperlihatkan foto itu kepadanya. Di sana, Kate memberitahu kalau Logan bertanya kepada orang-orang tentang keberadaannya dan meminta Beth untuk berhati-hati karena menurutnya Logan adalah seorang penguntit. Setelah Kate pulang dari rumah itu, kini giliran Logan yang datang menemui Beth untuk menjelaskan beberapa peristiwa waktu dirinya berada di medan perang. Logan pun merasa kalau foto itu telah banyak menyelamatkan hidupnya, sehingga dia sengaja mencari Beth ke kota ini untuk mengucapkan terima kasih. I would find that girl and that you can't even understand yourself. You should go. Ben yang mendengar pembicaraan mereka, lalu segera menghampiri Logan dan memberikan hadiah berupa buku permainan catur. Sebagai gantinya, Logan juga memberikan dokteknya kepada Ben dan mengatakan kalau mereka berdua akan selalu menjadi sahabat. I'll always be next to you. Tell Zeus I said bye. Adegan film kemudian beralih ke Kate, di mana hari itu dia berada di sebuah bar dan dalam kondisi yang mabuk berat. Di tengah perjalanan pulang, Kate nggak sengaja melihat keberadaan Logan, sehingga dia meminta temannya untuk berhenti di pinggir jalan. Kate yang nggak suka kalau Logan berpacaran dengan mantan istrinya, kemudian mulai bersikap kasar dan ingin menembaknya. Beruntung Logan punya kesempatan untuk merebut pistol dari Kate, dan sebelum pergi Logan sempat mengatakan kalau Kate bukanlah orang yang jahat. Kemudian di malam harinya, Logan yang melihat buku pemberian dari Ben akhirnya mengetahui kalau tentara berjulukan Ace adalah adik dari Beth. Di sisi lain, Kate tiba-tiba datang ke rumah Ellie dan mengatakan kalau dia ingin bersatu lagi dengan Beth agar mereka bisa menjadi keluarga seperti dulu. Walaupun Kate berjanji kalau dia akan berubah, Beth tetap nggak mau menerimanya kembali, yang membuat Kate kesal dan mengancam akan merebut Ben. Ben yang mendengarnya pun langsung kabur menuju ke rumah pohon, tapi dia malah mengalami musibah akibat jembatan yang terkena arus. Lalu ketika Beth ingin menyusul mereka, Logan tiba-tiba aja muncul di tempat itu sehingga Ellie memintanya agar pergi bersama Beth. Beruntung mereka berdua datang tepat waktu, sehingga Logan langsung turun ke sungai untuk menyelamatkan Ben. Ketika Logan ingin kembali untuk menolong Kate, rumah pohon itu tiba-tiba aja roboh dan menimpa Kate yang tepat berada di bawahnya. Gara-gara kejadian itu, Kate akhirnya diceritakan meninggal dunia, tapi Clayton tetap berterima kasih karena mereka berdua berhasil menyelamatkan cucunya. Thank you for saving Benny. I'm sorry. Kemudian di pagi harinya, Logan datang lagi ke rumah Ellie untuk mengembalikan foto Drake yang terselip di buku milik Ben. Di sana, Logan lalu menceritakan apa yang terjadi pada Drake, karena pada saat Drake ditembak oleh lawan, dia berada tepat di depannya. Sebelum Logan pergi dari tempat itu, dia sempat memberitahu Beth kalau Drake adalah tentara pemberani yang berusaha melindungi bawahannya.
Beth pun akhirnya tahu kalau adiknya nggak meninggal secara sia-sia, dan pada saat itu dia langsung mengejar Logan dan memintanya untuk tinggal bersama mereka. Don't go. You belong here. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The Lucky One. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.